Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1B. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini anak-anak silahkan disimak materi pembelajaran hari ini. Di sekolah, Siti dan Lani suka bertukar cerita. Mereka bercerita apa saja tentang makanan kesukaan hingga keluarga di rumah. Kali ini Siti bercerita tentang kegemaran keluarganya. Keluarga Siti gemar berolahraga. Olahraga yang disukai berbeda-beda. Ayah Siti suka bermain bola. Ibu Siti gemar main bulu tangkis. Siti lebih menyukai lompat tali. Walau berbeda kegemaran, keluarga Siti tetap dapat berkumpul bersama. Bagaimana dengan kegemaran anggota keluargamu? Apakah anggota keluargamu memiliki perbedaan atau kesamaan dalam berolahraga? Nah, pasti setiap orang itu memiliki perbedaan. Tapi meski kita memiliki perbedaan, kita harus saling menghargai sesama teman. Karena setiap orang itu tidak sama. Seperti misalnya Harpa dengan Ababil. Mereka bersahabat, belum tentu kesukaan atau kegemarannya sama. Tapi Ababil harus menghargai Harpa. Harpa juga harus menghargai Ababil. Begitupun teman-teman yang lainnya. Anak-anak di rumah, silakan dibuka buku tematik halaman 117. Kita baca sama-sama ya anak-anak. Di sini ada Siti, Edo sedang bermain musik ya. Bacalah teks berikut. Di sekolah, Edo mengajak teman-teman bermain musik. Edo meminjam gelas kepada ibu guru. Edo mengatur gelas berjejer. Edo mengisi air dengan banyak yang berbeda di setiap gelasnya. Siti diminta mencoba memukul gelas menggunakan sendok. Siti memukul gelas yang diisi air penuh. Suara merdu sekali. Bagaimanakah cara mengajak teman-teman bermain musik? Nah, di sini anak-anak silahkan bantu Siti dan Edo menarik garis yang ada di halaman 118. Selanjutnya adalah kegiatan di sekolah selalu mengasyikkan. Ibu guru mengajak bermain dengan kumpulan balok. Amati gambar di bawah ini. Perhatikan bagian A dan bagian B. Di sini bagian A ada bilangan 37. 37 di sini sudah dikelompokkan. Yang puluhannya ada 3 baris, yaitu 3 puluhan. 30 atau 3 puluhan. Satuannya angka berapa? Satuannya kita hitung sama-sama di kotak yang ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilangan satuannya. Yang bagian B begitupun sama. Di kotak yang pertama di sini sudah dipisahkan antara puluhan dan satuan. 23. Puluhannya ada 20, ada 2 puluhan karena dia 2 baris ya. 20, 2 puluhan, satuannya 3 karena di sini baloknya ada 3 ya. Begitupun dengan angkanya sesuai. Bandingkanlah banyak balok puluhan, 3 puluhan lebih dari 2 puluhan. Nah, dibandingkan bagian yang A dengan yang B. Nah, sekarang perhatikan. Bandingkan banyak balok puluhan. 3 puluhan lebih dari 2 puluhan. Nah, 3 puluhan lebih dari 2 puluhan. Jadi 37 balok lebih banyak dari 23 balok. Dan 37 lebih dari 23 ya. Gunakan kata
lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak untuk membandingkan banyak benda. Nah, anak-anak di halaman 120, silahkan anak-anak bandingkanlah atau hitung banyak balok di bawah ini. Bandingkan menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Nah, di sini silahkan anak-anak tulis bilangannya berapa. Ini puluhannya ada 2 puluhan. Tuh 2, 3, 4 dan satuannya ada 4. Berarti di sini ditulis 24. Sedangkan di bagian kanan ini puluhannya ada 2 puluhan, satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 27. Silahkan, begitupun yang seterusnya silahkan ditambah di sini menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Disesuaikan dengan jumlah masing-masing kotak. Nah, untuk yang ada di halaman 121 di bagian bawah ini silakan anak-anak urutkanlah. Nah, mengurutkan ini dari angka yang terkecil. Urutkan sampai dengan angka yang terbesar. Di sini sudah ada angka 26, 21, 24, dan 23. Silahkan anak-anak tulis angka berikutnya diurutkan sesuai dengan angka yang ada di atas, tapi diurutkan dari angka yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Selanjutnya kita sudah masuk pembelajaran 4 di tema 5 subtema 3 pembelajaran 4 yang ada di halaman 123. Bacalah cerita di bawah ini. Silakan anak-anak boleh ikut membaca ya. Siswa kelas 1 pergi karya wisata ke kebun binatang. Ada berbagai binatang di sana. Dayu mengajak Siti melihat gajah. Ayo kita lihat gajah, Siti ajak Dayu. Edo mengajak Beni ke kandang jerapah. Yuk kita ke kandang jerapah, kata Edo. Mereka belajar bersama tentang binatang. Mereka mendapat pengalaman yang menyenangkan. Nah, tunjukkan kalimat ajakan pada cerita di atas. Nah, tadi Dayu mengajak kepada Siti. Nah, tadi mana kalimat ajakannya? Kalimat ajakannya ada di sini. Ayo kita lihat gajah, Siti ajak Dayu. Nih, sampai sini dari tanda kutip sampai dengan tanda kutip. Ini kalimat ajakannya. Ayo kita lihat gajah, Siti. Nah, yang kedua adalah Edo nih mengajak Beni ke kebun binatang. Yuk kita ke kandang jerapah. Mohon maaf, tadi Edo mengajak Beni ke kandang jerapah. Yuk kita ke kandang jerapah. Nah, itu ajakan Edo kepada Beni. Silakan anak-anak garis bawahi kalimat ajakannya ya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Karya wisata ke kebun binatang sangat menyenangkan. Udin dan teman-teman mengamati berbagai hewan. Selain itu, ada pertunjukan seru. Sekelompok seniman melakukan berbagai gerakan. Salah satunya adalah gerakan menyerupai kupu-kupu terbang. Gerakannya tetap seimbang walau memakai sepatu roda. Nah, selanjutnya di sini Udin mengajak Edo menonton dari dekat. Ayo kita maju ke depan, Edo, kata Udin. Edo menanggapi ajakan Udin. Baiklah, mari kita menonton di depan. Jadi ketika kalian mendapatkan ajakan dari teman, misalnya Fahmi ya. Fahmi, kata Fatan, ayo kita mengaji. Nah, Fahmi tidak begitu diam saja ketika diajak mengaji sama Fatan misalnya ya. Fahmi harus menjawab.
Baik Edo, ayo aku siap-siap. Baik Fatan, aku siap-siap dulu ya. Misalnya seperti itu. Atau baiklah, mari kita pergi mengaji. Bisa seperti itu ya. Jadi setiap kalimat ajakan itu ada jawabannya atau ada tanggapannya. Sikap kepala. Nah, selanjutnya adalah sikap kapal terbang merupakan salah satu gerak keseimbangan. Nah, pernahkah kamu mencobanya? Nah, silahkan anak-anak coba kakinya diangkat satu, tangannya dikedepankan seperti yang sudah dicontohkan. Nah, ini nanti boleh difoto dikirimkan ke Bu Lucy ya, contoh mengikuti gerakannya. Di sini gerak keseimbangan dapat dilakukan di tempat, bisa sambil duduk atau berdiri. Nah, sikap pesawat terbang dilakukan sambil berdiri, angkat kaki kanan ke belakang, rentangkan tangan dan membungkuklah. Laga keseimbangan sebanyak 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti silahkan dikirim fotonya ke Bu Lucy. Bu Lucy tunggu ya. Anak-anak di rumah, di sini Siti beserta teman-temannya membuat kerajinan tangan yang berasal dari kertas koran yang sudah tidak dipakai. Mereka basahi dengan air, lalu dicetak, dibuat dan dijemur, dibuat sebuah figura. Nah, ini biasanya kita peragakan di sekolah. Tapi dikarenakan sekarang kita masih pembelajaran di rumah, anak-anak di sini boleh mempelajari langkah-langkahnya. Tapi untuk yang ini tidak usah diperagakan di rumah. Nanti ada di bagian subtema berikutnya ada membuat kolase gambar apel tapi berasal dari cangkang telur kolasenya ya, yang biasanya kita hanya dari sobekan kertas. Nah, yang sekarang itu adalah dari kulit telur ya. Silahkan boleh disiapkan yang mungkin dari hari ini, besok yang makan telur cangkangnya tidak dibuang, jangan lupa dicuci dulu. Nah, nanti ada di halaman berikutnya ya. Bacalah cerita berikut. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah. Saat istirahat, anak-anak dapat bermain apa saja. Lani mengajak Dayu bermain congkak. Nah, perhatikan kalimat ajakan yang diucapkan Lani. Ayo kita bermain congkak, kata Lani. Siti ikut serta memberi semangat. Anak laki-laki memilih bermain kejar-kejaran. Semua bermain dengan riang dan gembira. Kalimat ajakan manakah yang dikatakan Lani? Nah, tadi sudah ada di bagian atas kalimat ajakannya. Silahkan anak-anak salin tulis di bagian bawah. Nah, selanjutnya untuk yang bagian bawah, beri tanda centang pada kalimat ajakan yang tepat. Di sini Udin mengajak Beni bermain kasti. Nah, mana bagian A atau B, bagian yang atas atau bawah? Beri tanda centang untuk kalimat yang tepat dengan Udin mengajak Beni bermain kasti. Nah, di sini tulis tanggapan Beni terhadap ajakan Udin. Apakah nih ketika Udin mengajak Beni bermain kasti, tanggapannya harus seperti apa? Apakah dia baiklah, ayo kita bermain, atau mohon maaf, saya sedang tidak enak badan? Bisa saja kalimat ajakan itu bukan berarti harus kita jawab dengan baiklah ya. Tapi barangkali yang diajak oleh temannya mengajak bermain, tapi teman yang diajak bermainnya sedang sakit atau sedang tidak enak badan ya. Jadi silahkan anak-anak tulis di sini tanggapannya seperti apa jika Udin mengajak Beni bermain kasti ya. Membandingkan bilangan. Lani membilang banyak biji congkak yang ia kumpulkan. Dayu melakukan hal yang sama. Lani memperoleh 25 biji congkak. Dayu memperoleh 29 biji congkak. Setelah itu Siti membandingkan kumpulan biji tersebut. 25 kurang dari 29. 29 lebih dari 25.
25 sama dengan 25. Nah, di bawah ini silahkan anak-anak di sini sudah ada soal 21 kurang dari 30. Nah, kurang dari atau lebih dari? Jika benar, nah tulis B jika jawabannya benar dan ditulis huruf S jika jawabannya salah di bagian garis yang ada di ujung sini. Ya, anak-anak silahkan diperhatikan soalnya 21 titik-titik dari 30. Benar atau tidak kurang dari? Jika benar diberi huruf B dan jika salah ditulis huruf S. Begitupun seterusnya. Nah, anak-anak di rumah silakan dibuka halaman 132. Di sini Siti sedang mengurutkan banyak biji congkak dalam setiap lubang. Nah, banyaknya berbeda-beda. Nah, untuk yang lubang pertama di sini ada 28, 21, 27, 29 dan 22. Selanjutnya Siti mengurutkan dari yang terkecil. Nah, Siti mengurutkan dulu dari yang terkecil. Setelah Siti mengurutkan dari yang terkecil, Siti mengurutkan dari yang terbesar. Nah, sekarang di bagian bawah di sini sudah ada angka 23, 29, 21, 30, 25. Silakan anak-anak urutkan dari yang terkecil untuk balok yang berwarna merah. Dan yang balok berwarna hijau silahkan anak-anak urutkan dari angka yang terbesar dari kotak yang ada di bagian atas ya. Dan untuk yang balok berwarna pink, silahkan anak-anak urutkan dari angka yang terbesar sampai dengan angka yang terkecil. Di sini orang tua mengajak untuk bermain mengurutkan angka seperti yang contoh tadi di atas ya. Harusnya ini diperagakan di sekolah, nanti anak-anak di rumah mengulangnya di rumah. Tapi karena sekarang kita masih belajar di rumah, nah silahkan untuk yang halaman 134 silahkan anak-anak membuat balok seperti yang di atas. Lalu urutkan angka secara acak dan di bawahnya diurutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Begitupun sebaliknya ya. Anak-anak, perhatikan percakapan yang ada di halaman 135. Percakapan Dayu dengan Siti. Amati percakapan berikut, silahkan didengarkan. Siti, sudah waktunya istirahat, ayo kita ke kantin, kata Dayu. Siti, sudah waktunya istirahat, ayo kita ke kantin. Nah, Siti menjawab, maaf Dayu, aku membawa bekal dari rumah. Mari silahkan cicipi kue buatan ibuku. Nah, jawaban Dayu, terima kasih Siti, aku coba ya. Jawaban Siti, silahkan Dayu. Wah, kue buatan ibumu enak sekali. Bolehkah aku belajar membuatnya? Kata Dayu. Siti menjawab dengan senang hati. Yuk main ke rumahku, nanti kita belajar membuat kue bersama ibu. Pada percakapan Dayu dan Siti terdapat 3 kalimat ajakan. Nah, tadi pertama-tama ajakannya Dayu mengajak Siti ke kantin. Yang kedua,
Apa? Silahkan dicari, ada 3 ya kalimat ajakan. Silahkan. Nah, kalimat ajakannya anak-anak tulis di sini. 1, 2, 3 kalimat ajakan yang sesuai dengan percakapan Dayu dan Siti. Nah, anak-anak di rumah yang ada di halaman 138, di sini ada di halaman 137 ada menu makanan, beberapa menu makanan. Silahkan anak-anak boleh ditanyakan kepada ayah ibu, kakak dan adik kalian. Jika memiliki kakak silahkan diisi, dan jika memiliki adik silahkan diisi. Apabila tidak memiliki keduanya dikosongkan saja ya. Silahkan ayahnya menyukai 4 makanan yang dari menu tadi di halaman 137. Makanan apa saja yang ayah sukai, yang ibu sukai, yang kakak sukai, dan yang adik sukai? Silahkan ditulis. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah menyimak materi pembelajaran hari ini. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah. Jangan lupa makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat itu ada 4 sehat, 5 sempurna. Yaitu pertama ada nasi, sayur, lauk pauk, buah-buahan, dan penyempurnanya adalah dengan susu. Supaya tubuh kita tetap sehat, terhindar dari penyakit, kita selalu berusaha menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, hindari kerumunan untuk saat ini, dan selalu memakai masker apabila kita bepergian. Jangan lupa mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Terima kasih anak-anak, materi pembelajaran hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.